Halo guys, selamat datang di Topi Jerami Channel. Dan di video kali ini kita akan beropini apakah benar Kaido akan memberikan kesempatan bagi para Tobiropo untuk melawan para All-Star jika mereka berhasil membawa anaknya pulang. Atau mungkin sebenarnya Kaido hanyalah memanfaatkan para Tobiropo saja. Karena sebenarnya Kaido sendiri sudah tahu bagaimana hasilnya jika mereka bertarung. Tapi seperti biasanya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe Topi Jerami Channel, tolong di-subscribe dulu ya. Dan bantu channel ini agar lebih berkembang lagi. Terima kasih, kita lanjut ke materi. Para Tobiropo melawan All-Star. Kalau menurut saya pribadi, hal itu cuma sekedar akal-akalan Kaido saja agar mereka mau mencari anaknya. Karena terlihat dari ekspresi Kaido, sepertinya itu adalah sarkasme atau ejekan semata. Kaido tahu mereka tidak akan bisa mengalahkan All-Star, apalagi ditambah dengan ekspresi King dan Jack saat ditanya, apakah kalian keberatan? Dengan santainya Jack dan King menjawab tidak sama sekali, dengan ekspresi yang seolah meremehkan para Tobiropo. Itu semua pastinya bukanlah tanpa alasan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa All-Star bukan hanya kuat, tapi mereka juga merupakan orang kepercayaan Kaido. Bahkan King dan Queen sudah lebih dari 20 tahun menjadi anak buah Kaido, bahkan mungkin sebelum dari peristiwa penghancuran klan Kozuki terjadi. Di sana para All-Star dan para Number terlihat ikut berperang melawan Oden dan para pengikutnya. Dan untuk King sendiri, dia berani melawan kapal Big Mom sendirian dan berhasil menjatuhkan Big Mom beserta kapal dan anak-anaknya ke laut. Dan Big Mom sendiri sampai tertarik dengannya dan berniat merekrut dia ke dalam kelompok bajak lautnya. Perlu kita ingat bahwa seorang Yonko tidak akan sembarangan dalam memilih pengikut. King adalah termasuk ras yang sangat langka yang sangat diidamkan oleh Big Mom. Namun, secara terang-terangan King menolaknya dan lebih memilih tetap di sisi Kaido. Sedangkan untuk Queen sendiri, jangan pernah meremehkan dia. Masih ingatkah kita saat insiden di penjara Udon, ketika Luffy dan kakek Hyo dieksekusi dengan harus bertarung dengan para penjaga dengan leher dipasang peledak? Dan akan langsung meledak jika mereka keluar dari ring. Ya, Queen sangat menikmati proses hukuman itu. Bahkan saat Luffy menggunakan Ken Bunsoku sampai titik bisa melihat masa depan, Queen hanya tersenyum geli melihatnya, seolah-olah dia sudah familiar melihat hal tersebut. Itu artinya dia sudah tidak asing lagi dengan konsep 3 haki, atau mungkin dia sendiri juga bisa menggunakan Ken Bunsoku sampai titik melihat masa depan. Dan belum selesai sampai di sana. Saat proses eksekusi itu, Luffy cukup dibuat kesal karena harus terus-terusan melawan penjaga sekelas Kroco yang bahkan tidak cocok dilawan sebagai lawan latihannya. Dan dengan pukulan penuh, dia menggunakan teknik pukulannya dengan serius kepada Queen dan berharap bisa menjatuhkannya. Namun apa yang terjadi? Dengan santainya, bahkan tanpa menoleh sekalipun, Queen sanggup menahan pukulan Luffy. Dan itu sudah bisa menjelaskan seberapa kuatnya dia. Sedangkan untuk Jack yang notabene masih anak baru dalam posisi All-Star, namun sepertinya dari kecil dia sudah menjadi pengikut Kaido. Dan dalam masalah kekuatan pun jangan meremehkan dia. Dia seimbang secara kontinu melawan Inuarashi dan Nekomamushi selama berhari-hari di Pulau Zou tanpa kehabisan stamina. Sedangkan Inuarashi dan Nekomamushi secara bergiliran melawan dia siang dan malam. Ya, walaupun saat melawan Asura Doji, dia bisa dibilang tidak begitu sulit untuk ditumbangkan. Karena bisa dibilang kalau Asura Doji adalah orang terkuat kedua atau mungkin ketiga setelah Oden. Dan pertanyaannya, apa mungkin orang kuat seperti mereka dapat begitu saja dikalahkan oleh Tobiropo? Karena Tobiropo sendiri bisa dikatakan adalah orang yang masih baru. Mereka juga mantan kapten bajak laut yang kemungkinan mereka adalah anggota hasil taklukan seperti Hawkins dan Appo yang terpaksa bergabung daripada di penjara seperti Kid dan Killer. Dan jika melihat dari kekuatan, memang 4 dari 6 Tobiropo belum diperlihatkan seperti apa kekuatan mereka. Namun untuk X-Drake dan Peguan, kita sudah melihatnya walau hanya sekilas pertarungan singkat saja. Untuk X-Drake sendiri, kita sudah sedikit mengetahuinya.
Dia adalah pemakan buah iblis Joan tipe purba, sekaligus kapten dari bajak laut Drake. Dia adalah salah satu dari 11 generasi terburuk dengan nilai buronan hanya di atas 100 juta berry. Dan itu artinya kemampuannya juga mungkin bisa berada di bawah Law, Kid, ataupun BG. Atau mungkin hampir setara dengan mereka, yang jelas sangat jauh dari Jack sekalipun. Sedangkan untuk Peguan sendiri, kita sudah melihat sedikit kemampuannya saat bertarung dengan Sanji yang menggunakan Raid Suite. Walau memang Sanji tidak bisa mengalahkannya karena daya tahan tubuh dan pertahanan Peguan yang cukup kuat, namun kita bisa melihatnya jika Peguan juga cukup kesulitan saat menghadapi Sanji. Dan jika melihat dari dua contoh kekuatan dari dua anggota Tobiropo, sepertinya kekuatan mereka tidak akan berbeda terlalu jauh, ya walaupun itu hanya sebuah teori belaka. Jadi menurut saya, harapan Tobiropo untuk merebut posisi All-Star bisa dibilang cukup angkuh namun tidak mengukur kemampuan diri sendiri. Bagaikan pungguk merindukan bulan, bagaikan mobil yang menabrak batu karang. Dan Kaido sendiri sudah tahu hal itu dan sudah tahu bagaimana hasilnya nanti. Lagi pula, menurut saya pribadi, sayembara memperebutkan posisi All-Star tidak akan pernah terjadi. Mengapa demikian? Karena saat ini Luffy dan para samurai aliansinya sudah sampai dan masuk ke Onigashima untuk menyerbu istana Kaido. Dan sebentar lagi perang besar di sana akan segera pecah. Jadi sepertinya Kaido tidak akan mempunyai waktu untuk mengadakan acara sayembara tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ada pendapat lain? Jika memang ada dan mau menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian teori kali ini, klik like di bawah video untuk support penting channel ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Salam topi jerami.